Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perpajakan tentang perhitungan PPh pasal 21 atau 26. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Melisa Safridah, dan juga ada 3 teman saya, Jasira Desti Kinasih, Sarah Azahra, dan juga Fitria Arisna Putri. Ruang lingkup pembahasan kami mengenai perhitungan PPh pasal 21 atau 26 ada 5 poin penting. Yang pertama, mengetahui perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap gaji bulanan. Yang kedua, mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tetap yang menerima tunjangan hari raya dan bonus. Yang ketiga, mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, mengetahui perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tetap yang dipindah tugaskan meninggal dalam tahun berjalan. Dan yang terakhir, mengetahui cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26. Subbab yang pertama yaitu PPh pasal 21 untuk pegawai tetap gaji bulanan. Cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap gaji bulanan yaitu yang pertama, menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Kemudian, menghitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada badan penyelenggara program Jam Sostek. Selanjutnya, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Jika seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulannya dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, dihitung PKP sebagai dasar penerapan tarif pasal 17, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke negara, yaitu sebesar jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan. Kemudian, apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut. Yang pertama, gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4, atau gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya, dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal sebulan dibagi 26. Kemudian, saya akan membahas mengenai contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Budi Karyanto merupakan pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana. Budi menikah tanpa anak.
memperoleh gaji sebulan 6 juta rupiah. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, Premi JKK, Premi JKM yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran JHT setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun JHT sendiri sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp100.000. Sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sendiri sebesar Rp100.000. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Untuk menghitung PPh pasal 21, tahap pertama kita perlu menjumlahkan gaji dengan premi JKK serta premi JKM-nya. Dalam soal disebutkan bahwa Budi Karyanto memiliki gaji sebesar 6 juta rupiah, kemudian ditambah dengan JKK-nya sebesar Rp30.000, ditambah dengan premi JKM-nya sebesar Rp18.000, sehingga dihasilkan total penghasilan bruto sebulan, yaitu sebesar Rp6.048.000. Kemudian, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT-nya, sehingga didapat penghasilan neto sebulan yaitu sebesar Rp5.525.600. Kemudian untuk mendapat penghasilan neto setahun, caranya itu mengalikan 12 dengan penghasilan neto sebulan, sehingga didapat Rp66.307.200. Kemudian, penghasilan neto setahun tersebut dikurangi dengan PTKP. PTKP dari Budi Karyanto ini yaitu untuk WP sendiri sebesar 54 juta dan tambahan karena kawin sebesar 4.500.000, sehingga didapat penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar Rp7.807.200. Kemudian PKP tersebut dibulatkan ke ribuan ke bawah menjadi Rp7.807.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang setahun didapat dengan perhitungan PKP dikalikan dengan 5%, yaitu hasilnya Rp390.350. Dan PPh pasal 21 terutang sebulan didapat dari PPh pasal 21 terutang setahun dibagi dengan 12, dan hasilnya Rp32.529. Kemudian, pajak penghasilan pasal 21 dan atau 26 untuk pegawai tetap yang menerima THR dan bonus. Tunjangan hari raya atau THR dan bonus merupakan dua jenis pendapatan non-upah yang diberikan oleh perusahaan atau instansi pemerintah dan menjadi hak pegawai. Perbedaannya yaitu THR diberikan menjelang hari raya keagamaan kepada seluruh karyawan yang telah memenuhi masa kerja selama 1 bulan secara terus-menerus. Sementara itu, bonus merupakan pemberian penghargaan atau apresiasi perusahaan atas dasar kinerja atau prestasi karyawan. THR dan bonus merupakan pendapatan karyawan sekaligus objek pajak penghasilan PPh 21, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Pemotongan pajak penghasilan 21 atau PPh 21 atas gaji, THR, dan bonus untuk setiap karyawan tidak sama. Di samping bergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, potongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Bisa dikatakan besarnya pajak THR atau bonus akan berbeda bagi karyawan yang telah memiliki NPWP maupun belum.
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, dikenal dalam dua tipe. Yang pertama adalah pajak atas penghasilan yang bersifat teratur, dan yang kedua adalah pajak atas penghasilan yang sifatnya tidak teratur. THR dan bonus adalah penghasilan tidak teratur, sehingga cara perhitungannya akan dibedakan dari penghasilan teratur seperti gaji bulanan. Seperti pembahasan yang sebelumnya, tunjangan hari raya merupakan penghasilan bersifat tidak teratur. Lalu mengapa nilai pajaknya lebih besar? Karena perhitungan atas pendapatan bersifat tidak teratur serta tidak disetahunkan. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 Pasal 14 Ayat 2 huruf A dan B. Yang berisi A. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. B. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf A ditambah dengan penghasilan yang bersifat tidak teratur. Untuk memperjelas perhitungan pajak atas tunjangan hari raya, maka berikut ini akan diuraikan secara sederhana perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Contoh menghitung pajak THR. Farhan adalah karyawan di perusahaan teknologi informasi penyedia data center dan layanan cloud dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Ia memiliki 2 anak dan istrinya tidak bekerja. Menjelang hari raya ini, ia mendapat THR 1 bulan gaji 7 juta rupiah. Berapa pajak atas THR Farhan? Untuk langkah awal, menghitung pajak atas upah, yaitu gaji bruto setahun sama dengan 12 bulan dikalikan 7 juta sama dengan 84 juta rupiah. Dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikalikan 84 juta rupiah menghasilkan 4,2 juta rupiah. Yaitu hasil dari gaji neto setahun adalah pengurangan gaji bruto dengan biaya jabatan menghasilkan 79.800.000 rupiah. Kemudian menghitung penghasilan tidak kena pajak. Di sini wajib pajak dikenakan K2, yaitu karena istri tidak bekerja dan mempunyai 2 tanggungan anak. PTKP K2 sejumlah Rp67.500.000. Kemudian untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu gaji neto setahun dikurangi dengan wajib pajak K2 menghasilkan Rp12.300.000. Untuk itu, pajak penghasilan pasal 21 atas upah gaji terutang setahun 5% dikalikan Rp12.300.000 menghasilkan Rp615.000. Kemudian menghitung pajak atas penghasilan upah dan THR. Gaji setahun 12 bulan dikalikan 7 juta menghasilkan 84 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan THR sebesar 7 juta rupiah sehingga mendapatkan penghasilan bruto senilai 91 juta rupiah. Untuk menghitung penghasilan neto setahun, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan yaitu 5% dikalikan 91 juta rupiah menghasilkan 4.550.000 rupiah. Sehingga penghasilan neto setahun adalah 86.450.000 rupiah. Kemudian menghitung PTKP K2. Wajib pajak dikenakan PTKP K2 karena istri tidak bekerja dan mempunyai tanggungan 2 anak, yaitu senilai Rp67.500.000. Kemudian penghasilan kena pajak mendapatkan jumlah Rp18.950.000 karena penghasilan neto setahun dikurangi dari wajib pajak K2. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 5% dikalikan Rp18.950.000 menghasilkan Rp947.000.
Rp500.000, sehingga didapatkan pajak penghasilan pasal 21 THR sama dengan PPh 21 terutang setahun dikurangi pajak atas upah sama dengan Rp947.500 dikurangi Rp615.000 menghasilkan Rp332.500. Sebenarnya cara di atas juga berlaku untuk menghitung pajak bonus, yaitu dengan mengurangi pajak penghasilan keseluruhan dengan pajak atas upah. Berikut contoh menghitung pajak bonus. Malik bekerja sebagai karyawan marketing di perusahaan otomotif dengan gaji 7 juta. Ia menikah dan memiliki 2 anak, sementara istrinya ibu rumah tangga. Perusahaan memberinya bonus bulanan sebesar 2 juta. Berapa PPh 21 atas bonusnya? Untuk menghitung pajak atas upah sama seperti contoh menghitung pajak THR, yaitu gaji bruto setahun senilai 84 juta dikurangi biaya jabatan sebesar 4,2 juta menghasilkan gaji neto setahun yaitu Rp79.800.000. PTKP yang didapat juga sama, yaitu wajib pajak PTKP K2, yaitu karena istri tidak bekerja dan mempunyai 2 anak sebesar Rp67.500, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP senilai Rp12.300, sehingga pajak penghasilan 21 atas upah gaji terutang setahun yaitu 5% dikalikan Rp12.300 sama dengan Rp615.000. Pajak penghasilan atas upah dan bonus. Gaji setahun sama dengan 12 bulan dikalikan gaji per bulan yaitu Rp7 juta sama dengan 84 juta. Kemudian karena mendapatkan bonus bulanan jadi 12 dikalikan 2 juta sehingga menghasilkan Rp24 juta. Penghasilan bruto yang didapat adalah Rp108 juta. Kemudian untuk menghasilkan penghasilan neto setahun dihasilkan dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan yaitu 5% dikalikan Rp108 juta sama dengan Rp5.400.000. Sehingga penghasilan neto setahun adalah Rp102.600.000. Kemudian PTKP 2 wajib pajak dikenakan PTKP K2 karena istri tidak bekerja dan mempunyai 2 anak yaitu sejumlah Rp67.500.000 sehingga penghasilan kena pajak senilai Rp35.100.000. PPh 21 terutang setahun adalah 5% dikalikan Rp35.100.000 sama dengan Rp1.755.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 bonus sama dengan PPh 21 terutang setahun dikurangi pajak atas upah, yaitu Rp1.755.000 dikurangi Rp615.000 menghasilkan Rp1.140.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tetap yang dipindah tugaskan meninggal dalam tahun berjalan. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama 1 tahun. Berikut ini merupakan contoh soalnya. Ali dengan asumsi belum kawin, pegawai pada PT X di Jakarta sejak 1 Juni 1995 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Surabaya. Gaji Ali sebulan sebesar Rp700.000 dan pembayaran iuran pensiun sebulannya Rp15.000. Melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk kantor pusat di Jakarta. Gaji Ali dari Januari sampai dengan Mei. 5 dikali Rp700.000 sama dengan Rp3.500.000.
lalu dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk biaya jabatannya, 5% dikali 700.000 adalah 175.000, dan iuran pensiun 5% dikali 15.000 adalah 75.000. Maka penghasilan neto Ali selama 5 bulan yaitu 3.500.000 dikurang 175.000 dikurang 75.000 sama dengan 3.250.000 rupiah. Dan juga penghasilan neto Ali selama 1 tahun yaitu 12 dibagi 5 dikali 3.250.000, maka hasilnya sebesar 7.800.000 rupiah. Lalu menghitung PTKP. Untuk WP sendiri sejumlah 1.728.000. Penghasilan kena pajaknya 6.072.000. Maka pajak penghasilan pasal 21 terutang 1 tahun yaitu 10% dikali 6.072.000. Maka hasilnya 607.200 rupiah. 607.200 rupiah dibagi 12, maka hasilnya sebesar 50.600. Pajak penghasilan pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Mei 1995 adalah 5/12 dikali 607.200 rupiah sama dengan 253.000. Maka PPh pasal 21 yang telah dipotong antara bulan Januari sampai dengan Mei adalah 5 dikali 50.600, maka hasilnya 253.000 rupiah. Maka kurang yang dipotong adalah nihil. Selanjutnya menghitung untuk kantor cabang di Surabaya. Penghasilan neto di kantor cabang Surabaya gaji Ali antara bulan Juni sampai dengan Desember 1995. 7 bulan dikali 700.000 rupiah, maka hasilnya 4.900.000 rupiah. Lalu ada pengurangan dari biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Untuk biaya jabatan 5% dikali 4.900.000 rupiah, hasilnya 245.000 rupiah. Untuk iuran pensiun 7 dikali 15.000, hasilnya 105.000 rupiah. Maka penghasilan neto Ali 4.900.000 rupiah dikurangi 245.000 rupiah dan dikurangi 105.000 rupiah, maka jumlahnya 4.550.000. Lalu penghasilan neto di Jakartanya Ali itu 3.250.000. Maka jumlah penghasilan neto Ali selama 1 tahun 4.550.000 ditambah 3.250.000, yaitu 7.800.000 rupiah. Lalu menghitung PTKP. Untuk wajib pajak sendiri selama 1 tahun yaitu 1.728.000. Penghasilan kena pajaknya Ali 6.072.000. PPh pasal 21 terutang tahun 1995-nya 10% dikali 6.072.000, hasilnya 607.200 rupiah. Lalu PPh pasal 21 yang terutang di Jakarta sesuai dengan bukti pemotongan formulir 1721 A1 yaitu 253.000. Maka PPh pasal 21 yang telah dipotong untuk masa Juni sampai dengan Desember 1995 di Surabaya yaitu 7 dikali 50.600, hasilnya 354.200. Lalu kurang atau lebih dipotong adalah nihil.
Setelah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, selanjutnya pengisian bukti pemotongan formulir nomor 1721 A1 Surabaya. Penghasilan Juni sampai Desembernya Ali 7 dikali 700.000, hasilnya Rp4.900.000. Biaya jabatannya 5% dikali 4.900.000, hasilnya Rp245.000. Dan untuk iuran pensiunnya 7 dikali 15.000, hasilnya Rp105.000. Maka penghasilan neto Ali di Surabaya kan Rp4.550.000. Dan untuk penghasilan neto di Jakarta dan juga di Surabaya adalah Rp7.800.000. Lalu menghitung PTKP untuk wajib pajak sendirinya jumlahnya Rp1.728.000. Penghasilan kena pajaknya Rp6.072.000. Untuk PPh pasal 21 yang terutang untuk kantor pusat di Jakarta dan juga cabang yang ada di Surabaya yaitu 10% dikali Rp6.072.000, maka hasilnya Rp607.200. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong, untuk yang di Jakarta itu Rp253.000, dan untuk yang di Surabaya antara bulan Juni sampai dengan Desember yaitu Rp354.200. Maka PPh pasal 21 yang harus dibayar adalah nihil. Di sini ada contoh soal lain. Louis Osea dengan asumsi K3 mulai bekerja Mei 2014 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya. Maka telah kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan sebesar Rp15 juta dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar Rp20 juta. Perhitungan PPh pasal 21. Gaji selama 5 bulan 75 juta. Ditambah dengan bonus 20 juta, maka jumlah penghasilan neto selama 5 bulan 95 juta. Lalu ada pengurangan dari biaya jabatan Rp4.750.000 dari 5% dikali Rp95 juta dan juga biaya jabatan maksimal per bulan 5 dikali Rp500.000, Rp2.250.000. Maka untuk jumlah pengurangannya adalah Rp2.250.000. Penghasilan neto selama 5 bulan 95 juta dikurangi dengan Rp2.250.000, hasilnya Rp92.750.000. Jumlah penghasilan neto disetahunkan adalah 12/5 dikali Rp92.750.000, yaitu Rp222.600.000. Lalu dikurangi dengan PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000. Lalu ditambah dengan tanggungan 3 orang anak 13.500.000. Maka jumlah PTKP setahunnya Rp72 juta. Maka penghasilan kena pajak setahunnya Rp222.600.000 dikurangi dengan Rp72 juta, maka hasilnya Rp150.600.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp50 juta, Rp2.500.000. 15% dikali Rp100 juta, Rp15 juta. Hasilnya Rp17.500.000. Untuk PPh pasal 21 terutang 5/12 dikali Rp17.500.000, hasilnya Rp7.291.600.
Rp666. PPh pasal 21 terpotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus. 4 dikali 858.333 ditambah dengan 3 juta rupiah, maka hasilnya 643.332. Untuk PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei adalah 858.334. Semua ini dengan catatan cara perhitungannya di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan. Dengan demikian terdapat pula bagian tahun akwim. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya adalah PPh pasal 21 atau 26 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Definisi dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah penghasilan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, upah mingguan, atau upah borongan. Pegawai tidak tetap dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Yang kedua, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang pertama, untuk penghasilan sehari kurang dari 450.000 dengan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Yang kedua, untuk penghasilan sehari lebih dari 450.000 dengan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5%. Yang ketiga, untuk penghasilan sehari kurang dari 450.000 atau lebih dari 450.000 dengan penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah dikurang hasil dari PTKP dibagi 360 lalu dikalikan 5%. Yang keempat, untuk penghasilan sehari kurang dari 450.000 atau lebih dari 450.000 dengan penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 huruf A. Selanjutnya, contoh soal untuk upah harian. Niko dengan status belum menikah pada bulan Januari tahun 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cita Indonesia. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Berapa PPh pasal 21 yang dikenakan? Untuk perhitungannya, perhitungan PPh pasal 21 terutang yaitu upah sehari sebesar 450.000, batas upah harian tidak kena pajak sebesar minus 450.000, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sehari sebesar Rp0, dan PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari sebesar Rp0. Pada hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya, yaitu upah sampai dengan hari ke-11
sama dengan 11 dikali 450.000, hasilnya sebesar 4.950.000. PTKP sebenarnya yaitu 54 juta dibagi 360 dikali 11, hasilnya sebesar 1.650.000. Maka diperoleh PKP sampai dengan hari ke-11 yaitu 4.950.000 dikurang 1.650.000 sama dengan 3.300.000. PPH pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11 yaitu 5% dikali 3.300.000 sama dengan 165.000. PPH di pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 sebesar Rp0. Maka PPH pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 yaitu sebesar 165.000. Sehingga pada hari ke-11 upah bersih yang diterima Niko sebesar 450.000 dikurang 165.000 sama dengan 285.000. Kemudian pada hari ke-12, jika Niko bekerja sampai hari ke-12, maka perhitungan PPH pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, upah sehari sebesar 450.000, PTKP sehari untuk WP sendiri sebesar 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000. Maka diperoleh PKP sebesar 450.000 dikurang 150.000 sama dengan 300.000. PPH pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000. Sehingga pada hari ke-12, Niko menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurang 15.000 sama dengan 435.000. Selanjutnya, contoh soal untuk upah satuan atau upah mingguan. Dimas dengan status belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit televisi pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu sebesar 125.000 per buah televisi dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah televisi dengan upah sebesar 3 juta rupiah. Berapa PPH pasal 21 yang dikenakan? Untuk perhitungannya, perhitungan PPH pasal 21 yaitu upah sehari sebesar 3 juta rupiah dibagi 6 hari sama dengan 500.000. Karena upah sehari yang didapatkan melebihi 450.000, maka dihitung upah di atas 450.000 sama dengan 500.000 dikurang 450.000 yaitu hasilnya sebesar 50.000. Selanjutnya, upah seminggu terutang pajak yaitu 6 hari dikali 50.000 sama dengan 300.000. PPH pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 300.000 sama dengan 15.000. Selanjutnya, contoh soal untuk upah borongan. Wayan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPH pasal 21 yang dikenakan? Untuk perhitungannya, yang pertama, upah borongan sehari sebesar 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000. Karena upah yang didapatkan sehari melebihi 450.000, maka dihitung upah sehari di atas 450.000 sama dengan 475.000 dikurang 450.000 sama dengan 25.000. Selanjutnya, upah borongan terutang pajak yaitu 2 dikali 25.000 sama dengan 50.000. PPH pasal 21 yaitu 5% dikali 50.000 sama dengan 2.500. Selanjutnya, contoh soal untuk upah bulanan. Bagas bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari tahun 2016, Bagas hanya bekerja selama 20 hari kerja, dan upah sehari didapatkan sebesar 250.000. Bagas sudah menikah tapi belum memiliki anak. Berapa PPH pasal 21 bulan Januari? Untuk perhitungannya, perhitungan PPH pasal 21 yaitu upah bulan Januari tahun 2016 sama dengan 20 dikali 250.000 sama dengan 5 juta rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan 12 dikali 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. PTKP dengan status K0 karena ia belum memiliki tanggungan yaitu untuk WP sendiri sebesar 54 juta rupiah,
dan tambahan karena status kawin sebesar Rp4.500.000, maka hasil PTKP dengan status K0 sama dengan Rp58.500.000, sehingga didapatkan PKP sebesar Rp60 juta dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp1.500.000. PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp75.000. PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu Rp75.000 dibagi 12 sama dengan Rp6.250. Kemudian pada bulan yang sama yaitu bulan Januari, Bagas menerima bonus kerja dari perusahaan sebesar Rp6 juta. Berapa total PPh pasal 21 terutang bulan Januari? Untuk perhitungannya, upah bulan Januari tahun 2016 yaitu 20 dikali 250.000 sama dengan Rp5 juta. Penghasilan setahun yaitu Rp5 juta dikali 12 sama dengan Rp60 juta. Bonus sebesar Rp6 juta, maka didapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp60 juta ditambah Rp6 juta sama dengan Rp66 juta. Lalu PTKP dengan status K0 sebesar Rp58.500.000, sehingga diperoleh PKP sebesar Rp66 juta dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp7.500.000. PPh pasal 21 terutang gaji plus bonus yaitu 5% dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp375.000. PPh pasal 21 terutang bonus yaitu Rp375.000 dikurang Rp75.000 sama dengan Rp300.000. Sehingga total PPh pasal 21 Bagas pada bulan Januari adalah sebesar Rp300.000 ditambah Rp6.250 sama dengan Rp306.250. Kemudian, subbab yang terakhir ada cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26. Kemudian, subbab yang terakhir yaitu cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau pasal 26. PPh pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkut paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan di luar negeri yang baik akan melakukan penyetoran pajak tepat pada waktu dan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Penyetoran pajak penghasilan. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui online banking, teller bank, kantor pos, dan pajakku. Ketentuan saat penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan membawa bukti setoran berupa SSP. Setelah melakukan penyetoran pajak, langkah selanjutnya wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Selanjutnya, contoh lapor pajak PPh 21 online lewat e-filing CSV online pajak ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu mengakses fitur e-filing CSV online pajak. Kemudian, mengunggah file CSV pelaporan, dan tahap terakhir, mengklik lapor dan terima bukti penerimaan elektronik atau nomor tanda terima elektronik Anda. Di samping kemudahan dalam melapor pajak melalui online, ada beberapa masalah yang sering dihadapi. Di antaranya, yang pertama, salah pilih aplikasi pajak. Di saat tenggat waktu pelaporan pajak sudah dekat, ada kalanya aplikasi pajak yang digunakan butuh diupdate atau diinstalasi ulang. Yang kedua, salah bayar. Saat proses pelaporan SPT PPh 21, tentu saja sering terjadi kurang bayar. Yang ketiga,
buat ID billing makan waktu. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak harus lebih dulu membuat ID billing yang memakan banyak waktu. Yang keempat, tanggal lapor berbeda dengan BPE. Pengguna saluran e-filing lainnya kadang menerima bukti BPE dengan tanggal lapor tidak sama dengan waktu lapor sebenarnya. Selanjutnya, untuk menghindari sekian resiko dari pelaporan pajak, ada kiat-kiat yang dapat membantu, yaitu yang pertama, e-filing PPh 21 lebih awal. Agar terhindar dari sejumlah kendala teknis akibat lonjakan pengguna e-filing yang cukup drastis, sebaiknya lakukanlah e-filing jauh hari sebelum tenggat pelaporan pajak. Yang kedua, gunakan aplikasi terintegrasi. Menggunakan aplikasi pajak yang terintegrasi akan meminimalisir salah input ID billing ataupun NTPN. Karena pada aplikasi e-filing yang terintegrasi seperti online pajak, ID billing dan NTPN terisi otomatis sebelum Anda melakukan e-filing. Jadi, Anda hanya perlu klik tombol lapor saja. Yang ketiga, gunakan aplikasi e-filing yang tepat. Gunakan aplikasi e-filing yang terbaik. Online pajak sebagai salah satu dari 5 saluran resmi untuk e-filing SPT PPh pasal 21 atau pasal 26 menawarkan solusi yang komplit bagi wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.